أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدina Muhammad. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Fawaidul Dzikri wassalati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan zikrullah dan juga keutamaan membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita dapatkan bekal ilmu untuk ibadah bahwa kedekatan seorang hamba dengan Rabbnya, seorang makhluk dengan Khaliknya, seorang kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dinilai dari kualitas dan kuantitas zikirnya kepada Allah. Kualitasnya bagus, mutunya bagus, kuantitas zikirnya juga bagus, maka peluang dekat dengan Allah itu sangatlah besar. Jadi dinilai dari kualitas zikir kita. Maka dari itu mari sama-sama kita tingkatkan tuh, biar zikir kita itu bermutu, biar zikir kita itu berkualitas. Caranya zohirnya rapih, beradab kita. Jamu zikir berwudu dulu, menghadap kiblat, pakai pakaian yang rapi. Nah, itu kan menolong kita. Batinan, hatinya, jadi biar zahirnya bermutu, batinnya pun berkualitas. Insya Allah itu akan membawa kedekatan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita baca kitabnya. Annahu ing satuhune idzikir iku yurithu ngawarisaken idzikir adzakira ing wong kang zikir al muraqabata ing muraqabah barengan kalawan Allah hatta yudkhilahu sehingga manjingaken ya zikir hu ing idzakir fi babil ihsani ing dalam bab ihsan. Faya'budullaha mangka ibadah ya si zakir Allah ing Allah ka'annahu kaya-kayana ya si zakir iku yarahu ningali ya si zakir ing Allah. Keutamaan zikirullah yang selanjutnya adalah zikir bisa menjadikan orang yang berzikir itu bersama dengan Allah, dalam keadaan bersama selalu dengan Allah. Maka ibadahnya itu seperti dengan Allah, yang dia ingat Allah, bersama Allah, di keheningan malam bersama Allah. Ya, Allahu Akbar dalam salat bersama dengan Allah, seolah-olah merasakan dekat dengan Allah. Nah itu kita mesti belajar seperti itu. Salah satunya cara buat kita yang awam-awam begini dari makna. Makanya zikir diupayakan yang faham artinya, yang faham maknanya. Nggak apa-apa, paham makna zahir dulu aja. Kayak misalkan kita dalam salat Allahu Akbar, apa artinya? Yang kita tahu makna zahirnya, Allah Maha Besar. Kita artikan berarti selain Allah itu kecil. Tidak ada yang bisa mengalahkan kebesaran Allah. Saking besarnya Allah, nggak butuh apapun. Kita semua nih ibadah semua, taat semua, nurut semua, soleh semua. Manusia di alam bumi ini soleh semua, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang soleh semua, nggak ada yang salah. Itu tidak menguntungkan Allah, tidak menambah kebesarannya, karena Allah sudah akbar, sudah besar. Atau sebaliknya, manusia dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam sampai sekarang akhir zaman nih maksiat semua, durhaka semua, akbar, tidak mengurangi kebesaran Allah.
nggak rugi Allah, nggak mengurangi kebesaran Allah, karena Allah sudah akbar, besar. Mana takdir? Selain dari Allah kecil semua. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bisa ibadah karena Allah, ya kan? Kalau kita kan luar biasa. Dalam sholat aja kita udah ingetnya udah kemana-mana. Ya, Allahu Akbar, baca takbirat, baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Waduh, hujan lagi. Gimana ini hujan dulu? Mana mau keluar dalam sholat? Naik turun ke ruku, Allahu Akbar, mana jemuran belum pada diangkatin. Wah, basah semua ini. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini yang janji bayar utang gimana? Bayar apa enggak ini? Sujud, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah, mana mau bayar anak sekolah, mau bayar cicilan motor, cicilan rumah. Duduk, Allahu Akbar, kayaknya ini mah mana lagi kita bisa cari uang. Nah, sholat kita, mutu zikir sholat kita begitu, kualitas zikir mutu sholat kita begitu. Kira-kira kalau bermutunya begitu, kualitasnya begitu, bisa dekat nggak dengan Allah? Bisa diterima nggak ibadah kita? Maka disarankan alaikum bil jamaah, sholatnya berjamaah. Enak sholat berjamaah hadirin? Enak sholat berjamaah. Apa enaknya? Sholat berjamaah satu masjid, makmum tidak ada yang khusyuk, imamnya khusyuk, keterima semua. Walaupun kemana-mana pikirannya kayak tadi itu, keterima semua. Inilah keutamaan berjamaah. Imamnya tidak khusyuk, makmum mayoritas tidak khusyuk, tapi ada di pojokan orang yang khusyuk sholatnya. Satu orang doang khusyuk, satu masjid keterima sholatnya, pahala sholatnya. Enak berjamaah itu. Imam tidak khusyuk, semua makmum nggak ada yang khusyuk, nggak ada yang hudur, nggak ada yang khudu, nggak ada. Tapi barisannya rapi, barisannya lurus, rapat, rapi. Nah, karena rapi barisan itu, softnya rapi, keterima semua sholatnya. Nah, enaknya berjamaah di situ. Ya, makanya kita yang punya kualitas ibadah seperti tadi, ikut berjamaah aja. Berjamaah keterima ya pasti. Siapa nama ini? Supriyadi. Nanti di sana ditanya. Pahala sholat jamaah Isya. Oh, diterima. Dalam kurung ikut-ikutan. Ke bawah-bawah. Apa yang penting diterima. Nah itu. Jadi bisa muraqabah, bisa ibadah kepada Allah seperti melihat Allah atau bersama dengan Allah. Nah ini akhirnya ibadah tuh nikmat, ibadah tuh enak, zikir tuh nyaman. Sebab waktu itu nggak berasa. Nah inilah yang dirasakan oleh wali-wali kita, wali-walinya Allah, ulama-ulama salehin, hari-harinya siang dan malam dipenuhi zikir sama Allah. Kenapa? Udah nyaman sama Allah, nggak butuh yang lain-lain, nggak butuh. Masya Allah. Nah, kita belum sampai situ ya, tapi kita belajar terus menerus, bekali diri kita dengan ilmu. Oh, zikir itu mesti begini ya. Makanya rumusnya terbiasa dulu, jadikan kebiasaan zikir itu. Nah, nanti sudah jadi kebiasaan. Kemarin apa rumusnya? Sudah jadi kebiasaan, sudah terbiasa menjadi kebiasaan, nanti akan menjadi adat, ya, akan jadi adat, akan jadi karakter, sudah jadi karakter akan jadi pribadi. Nah itu tahapan-tahapan yang mesti kita lalui. Selanjutnya, nah itu yang selanjutnya ya. Jadi zikir bisa keutamaannya kita bisa muraqabah dengan Allah. Insyaallah indah rasanya. Gimana enggak indah? Gimana enggak bangga? Gimana enggak betah?
Toh kita bersama dengan Sang Pencipta jagat raya, Sang Pencipta alam semesta. Betah. Kita dipanggil sama kepala negara aja bangganya luar biasa. Ya, cuman saya nggak bisa lama-lama. Ya, bisa bangga kita cerita. Wah, aku bersama. Foto apa presiden. Padahal dari jauh presidennya. 200 meter dia di sini foto sama Presiden Jokowi. Bangga. Apalagi ini yang bersama Sang Maha Pencipta alam semesta. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya keutamaan zikir, annahu ing satune ya zikir iku yuritu ngawarisaken ya zikir al inabata ing babalik maring Allah. Wa hiya lan utawi ya inabah iku arruju'u babalik ilallahi maring Allah. Keutamaan zikir yang selanjutnya adalah bisa menjadikan seseorang itu inabah arruju ilallah, bisa kembali kepada Allah. Kita ini dari Allah, diciptakan Allah. Minal adam ilal wujud, dari tadinya tidak ada sampai ada sekarang. Ini semuanya Allah, gerak Allah. Punya Allah, dan tujuan hidup kita pun adalah untuk ke Allah. Jangan sampai di tengah jalan kita salah tujuan, bukan ke Allah. Nah, dengan zikir kita bisa kembali ke jalan yang semula. Kemana Bapak punya tujuan jalan ini? Saya mau jalan ke Lampung tujuannya. Sampai perapatan, ke kanan Palembang, ke kiri ke Lampung. Dia naik bis jurusan Palembang, padahal tujuan dia Lampung. Sampai tengah jalan, kira-kira sampai mana tuh? Prabu Muli ya, atau sebelumnya. Ingat loh, aku kan mau ke Lampung. Napo naik mobil yang ke Palembang. Apa yang mesti dilakukan orang ini? Lanjutkankah ke Palembang atau dia berhenti, putar arah kembali lagi ke jalur ke Lampung? Tentunya kembali ke tujuan semula, putar arah dia. Nah, seperti itu. Kita hidup, kadang tujuan kita kemana-mana, ke kiri, ke kanan, kiri kanan kadang-kadang. Ya, tujuan kita hidup. Kadang kita hidup kita mau nyari dunia aja, nyari duit aja. Tujuan hidup kita duit, pokoknya duit pokoknya. Itu tujuan hidup. Ada tujuan hidupnya, aku harus mendapatkan cintanya. Nih bagi pemuda ya, aku harus mendapatkan cintanya. Bagaimanapun caranya. Wah, rayuan-rayuan maut dan gombal dikeluarkan. Ya, tujuannya itu. Dan ternyata ketika kita kembali dalam kelemahan kita sadar kita lemah, kita kurang, balik ke jalan semula. Tujuan kita itu adalah Allah. Kita nyari nafkah untuk Allah. Ya, kita nyari nafkah karena Allah, untuk ma'isyah, kehidupan keluarga kita. Niatin semua lillahi ta'ala. Makanya semua niat itu diakhiri dengan lillahi ta'ala. Tujuannya karena Allah ta'ala. Niat sedekah lillahi ta'ala, karena Allah. Salah tujuan istighfar. Nah, makanya zikir bisa inabah, bisa arruju ilallah, bisa kembali lagi kita kepada tujuan semula, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ungkapan apa? Dengan ungkapan astagfirullahaladzim dan yang lain. Ya Allah, saya salah. Istighfar. Ya Allah, saya salah. Dan hamba kalau sudah bisa merasa dirinya salah, merasa dirinya kurang di hadapan Allah, makin dekat dia dengan Allah. Makin kembali dia ke Allah, mengembalikan jiwa raganya ke Allah. Ya Allah, saya salah. Ya Allah, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Aku minta ampun kepada Allah yang menciptakan makhluk, yang menciptakan manusia dan segalanya.
Aku meminta ampunanmu ya Allah minal khotoya, dari segala macam kekuranganku, kelemahanku, kesalahanku, kehilafanku. Nah begitu. Arruju ilallah. Maka kadang zikir kita yang ribuan kalah dengan satu tetes air mata para pendosa yang bertobat. Ya, bertobat. Insyaallah. Makanya kita belajar ya. Belajar kembali ke Allah. Belajar nangis. Belajar nangis tengah malam nangis. Adukan semua kesah kita sama Allah. Keutamaan zikir tadi adalah al-inabah atau kembali kepada Allah. Yang selanjutnya annahu ing satune zikir iku yaftahu mukakan zikir lahu kadwe yasidzakir baban ing pintu aziman kang agung min abwabil ma'rifati saking pirang-pirang pintu ma'rifat. Zikir bisa membuka pintu yang agung dari bermacam-macam pintu ma'rifatullah. Bisa ma'rifatullah, bisa kenal sama Allah dengan zikir. Ya. Awalu wajibin, pertama yang wajib bagi manusia adalah ma'rifatul ilah, mengetahui Allah, mengetahui Tuhannya. Nah dengan zikir itu bisa membuka pintu pengetahuan kita tentang Allah, kenal kita kepada Allah, ma'rifat kita kepada Allah istilahnya. Ya. Subhanallah, maha suci Allah, yang berarti tidak ada kurang, tidak ada kotor sedikit pun, karena Allah suci, maha suci. Tidak boleh ditempeli dengan kekurangan, tidak boleh ditempeli dengan yang kotor-kotor, senang yang bersih-bersih, yang suci-suci. Subhanallah, alhamdulillah, apa artinya? Segala puji bagi Allah, yang kita tahu artinya segala puji bagi Allah atau segala puji milik Allah. Segala puji semuanya untuk Allah, yang lain enggak berhak. Nyadar ya, Allah yang berhak dipuji, Allah yang berhak dipuja, karena Allah yang punya puji-pujian dan Allah yang punya puja-pujaan. Yang lain enggak berhak, kita enggak punya apa? Enggak punya hak untuk dipuji kita. Ya. Lihat siapa yang nyumbang masjid, aku pengen dipuji, ya enggak berhak. Kamu dapat harta dari mana? Kamu dapat uang dari mana? Kamu dapat rezeki dari mana? Dari Allah, berarti punya Allah. Allah lah yang dipuji dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Jadi bisa membuka pintu-pintu ma'rifatullah dengan zikir. Lagi banyak hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, cukuplah Allah yang mencukupi kita, nggak perlu yang lain, cukup Allah. Ya, manusia berharap kepada manusia, berharap kepada sesama, kadang-kadang semu, kadang-kadang harapan semu. Iya, berharaplah hanya kepada Allah, sebab cukuplah Allah yang mencukupi kita. Oh, hasbunallah. Banyak zikir-zikir yang lainnya. Ya, seperti apa namanya? Ratib Haddad. Itu isinya zikir-zikir yang sudah tersusun oleh Al-Imam Al-Haddad. Insyaallah nanti kita adakan baca Ratib Haddad bareng-bareng ya. Insyaallah saya dulu dapat ijazah dari guru kami di pesantren di Situbondo, Jawa Timur sana, Ratib Al-Haddad. Nanti insyaallah kita baca bareng-bareng ya. Kitabnya nanti bisa kita beli ya, pesan dari pesantren langsung, biar berkah infak dari pesantren. Bukan enggak ada. Ya, tapi cari berkah. Ya. Kita beli kitab di pesantren, berarti donasi juga untuk pesantren. Seperti itu ya. Jamaah
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zikir bisa membuka pintu-pintu ma'rifatullah. Yang selanjutnya annahu yang satu ya zikir iku yurithu ngawarisakeun ya zikir zikrullah taala ing diingat Allah taala lahu kadue ya si zakir kama gaya barang kala wis ngandika ing sapa taala Allah taala fadhkuruni adzkurkum mangka eling sira kabeh ning ingsun adzkurkum mangka ingat ingsun ing sira kabeh. Al-Baqarah 152. Zikir bisa menjadikan orang yang berzikir itu diingat sama Allah. Diingat loh. Disebut loh sama Allah yang punya alam semesta. Bangga tidak? Oh, senang kita. Ya, ada orang ceramah nyebut nama kita depan orang lain, depan hadirin. Yang kami hormati Bapak Junaidi. Oh, bangga kita disebut kita, ya, diingat kita, bangga kita. Ini yang ingat kita, yang punya kita, yang ingat kita, yang nyiptain kita. Masya Allah. Ya, berzikir bisa kita diingat sama Allah. Ya, janji Allah, fadhkuruni adzkurkum, ingat kamu sama aku ingat kamu. Subhanallah ya. Nah, jadi kalau sama Allah nggak ada bertepuk sebelah tangan tuh nggak ada. Kalau kita kadang-kadang bertepuk sebelah tangan, bro ya, iya. Kita mengingat dia tuh siang pagi siang malam sampai pagi lagi mengingatnya, dianya ingat orang lain. Nah, bertepuk sebelah tangan capek. Tapi kalau ingat sama Allah, Allah udah pasti ingat sama kita. Subhanallah. Lanjut. Annahu insan dunia zikir iku yurisu ngawarisakeun dia zikir hayatal qalbi ing uripe hate. Zikir bisa menjadikan hidupnya hati ini. Ini hati ini jangan sampai mati. Orang kalau sudah mati hati, mati rasa, enggak ada respect, enggak ada apa-apa. Mati hatinya mati. Masya Allah ya. Nasihat nggak mudeng, nggak mau denger nih, kebaikan nggak begitu demen, ibadah, apalagi dengar orang azan aja udah kayak denger apa gitu, ya? Hatinya mati. Nah, zikir itu bisa menghidupkan hati kita, Pak. Bisa menghidupkan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melakukan sesuatu yang baik-baik, akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Hati kita hidup, kita makan ingat, masya Allah, alhamdulillah ya Allah, Allah kasih nikmat kami bisa makan enak, 4 sehat 5 sempurna, ya. Oh iya, ada 4 sehatnya 5 sempurnanya. Kalau ada 4 sehat 5 sempurna, susu ya segala macam. Kalau kita bukan 4 sehat 5 sempurna, 4 sehat 5 sempurna, 6 sangat sempurna. Apa ya, 6-nya mesti kenyang kalau kita. Kalau belum kenyang belum tentu. Gitu. Nah itu ya mah. Hati kita jangan sampai mati, hati kita jangan sampai buta, jangan sampai gelap. Ya kan, banyak orang melihat masjid, melihat pengajian, mendengar, tapi nggak mau datang, berat langkah kakinya, berat telinganya mendengarkan pengajian, mendengarkan nasihat. Kenapa? Nah itu, hatinya mati, jauh dari zikir. Solusinya banyakin zikir, baca zikir, biar hati jangan sampai seperti tadi itu. Sebab apa? Kata Sultanul Auliya Sayyidi Syamsuddin Abdul Qadir Al-Jailani, ini hati idza ghaba anil mawa'id, kalau sepi, nggak pernah dengerin nasihat, nggak pernah dengerin mau'idhah hasanah, ditutur yang baik, hati itu akan buta, hati itu akan mati. Sehingga masjid sebelah rumah pun berasa sangat jauh. Padahal cuma 5 meter, tapi berasa sangat jauh sekali, puluhan kilometer rasanya.
saking beratnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zikir bisa menghidupkan hati kita. Kita jaga hati kita biar terus hidup. Allah, Allah, Allah. Selanjutnya annahu ing santune zikir iku kuwatul qalbi, kekuatane hati, waruhi lan ruh. Dalam badan kita nih, jasad kita ada ruhnya, makanya kita hidup. Ruh itu abadi, dari zaman dulu sampai sekarang masih ada, sampai nanti. Ruh. Nah, zikir bisa menguatkan ruh kita. Nah, sekarang kan ruh sama jasad nggak imbang, nggak imbang. Ruh itu pengennya yang baik-baik, pengennya ibadah sama Allah. Nah, jasad kita sama nafsu kita jauh dari situ, nggak imbang nih sebenarnya. Ya, coba kalau sudah ngimbang ruh sama jasadnya, wali-wali kita, wali-wali Allah, subhanallah, dekat dengan Allah. Kan? Yang selanjutnya, nah, zikir bisa menguatkan hati dan menguatkan ruh kita. Selanjutnya, annahu ing satune ya zikir iku yurisu ngawarisaken ya zikir jala al qalbi ing padange hati min sadihi saking rupake ya qalbu. Ama gaya barang fil hadis ing dalam hadis, zikir bisa menjadikan terang hati kita dari gelapnya. Kalau tadi bisa menghidupkan hati, bisa menguatkan hati, sekarang bisa menerangi hati zikir. Menerangi hati kita. Jangan sampai gelap gulita tuh hati. Ya, namanya apa? Penerang, cahaya ya. Kemarin kita bilang zikir itu cahaya, menerangi. Maka kalau kita dekat orang-orang yang ahli zikir, terterangilah kita. Ya. Adem, nyaman, damai, itu karena terang. Jadi terangnya hati kita itu bisa juga bisa berefek menerangi ke lingkungan, ke sekitar. Ya. Yang selanjutnya annahu ing satune ya zikir iku yahbatul khotoya, ngeleburi zikir al khotoya ing pirang-pirang kesalahan, wa yudhibuha lan ngilangaken ya zikir ha ing ya khotoya. Fa innahu maka satune ya zikir min azamil hasanati, ku tetep saking leuwih agung-agungnya pirang-pirang kebagusan. Zikir bisa melebur, menghancurkan dosa dan kesalahan dan menghilangkannya. Kita banyak salah, kita banyak dosa. Jangan ngerasa diri kita paling benar, paling bersih. Merasa benar pun sudah dosa kita. Kita merasa benar, saya yang paling benar, udah salah kita. Apalagi kita merasa lebih baik dari orang lain, itu pun salah, itu pun dosa buat kita. Ya. Man ra'a nafsahu khairan min ghairihi fahuwa mutakabbir. Orang yang melihat dirinya lebih baik daripada orang lain, lebih mulia daripada orang lain, dia termasuk golongannya orang takabur, golongannya orang sombong. Dan sombong, takabur apa? Dosa, salah kan? Merasa benar itu salah, merasa lebih baik dari orang lain pun salah. Maka kita cari pembelajaran untuk kita, yang sampai kita merasa diri paling benar. Cari perkumpulan tuh, cari perkumpulan juga, cari majelis ilmu yang majelis yang ngajarin kita tuh ngerasa kurang, ngerasa salah, ngerasa banyak dosa. Nah itu yang dicari. Bukan nyari majelis aneh yang paling benar, majelis aneh yang paling hebat, jamaahnya ribuan, majelis aneh yang paling hebat. Jangan begitu. Apalagi kita ngelihat gurunya misalkan bicara seperti itu, merendahkan orang lain ada di bawah. Jangan ikut-ikutan kita. Jadi kita rindu, pengen tuh membenahi diri, bukan ngotorin diri kita dengan membenci orang lain. Dengan merasa lebih baik dari orang lain, dengan merasa benar pendapat kita paling pengen didengar dan dipakai orang lah. Ya, pendapat ini kepala orang beda-beda nih. Ya. Makanya ada ulama bilang at-thariq ilallah
bi'adadil anfas. Jalan menuju Allah tuh bagaimana pemikiran masing-masing. Ya, orang beda-beda. Makanya kalau kita pengen pendapat kita sama nggak bisa. Harus ada beda. Perbedaan tuh harus. Ya. Nah, bagaimana ini? Merasa salah, merasa banyak dosa. Zikir bisa melebur itu semua. Yuk, belajar. Ringankan lisan kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, banyak dosa. Ini mata tadi mau ke pengajian ngelihat itu dulu. Ya Allah, ya Rabbi, ini tangan bukan pakai nolong orang, pakai gambarin orang. Ya Allah, ini kaki bukan pakai ke masjid, pakai ke diskotik. Ya Allah, ya Rabbi, aku punya uang bukan pakai sedekah, ya, bukan pakai kebaikan, nolongin orang, malah aku pakai poya-poya, senang-senang, menyakiti orang lain. Kita makan anak tetangga sebelah nggak punya nasi, ya, anak yatim kita yang nggak punya makan, nggak jajan, anak kita jajan luar biasa, ya kan, bahkan udah nggak jajan di warung-warung pinggir jalan lagi, restoran mainannya. Sedangkan tetangga kita yang anak yatim, masya Allah, dia nggak nemu restoran, dia nggak kenal McD, dia nggak kenal KFC, dia nggak kenal mall. Sedangkan kita, nah, istighfar kita dengan harta kita, ya Allah. Nah, astagfirullahaladzim. Nah, zikir bisa menghilangkan seluruh itu kesalahan, seluruh itu dosa. Ya, selanjutnya, annahu ing satuna ya zikir iku munjin kang nyelametkeun min adabillahi ta'ala saking siksane Allah Ta'ala. Zikir bisa menyelamatkan dari azabnya Allah Ta'ala. Zikir, kampung rumah kita pakai zikir. Jadi saksi nanti rumah kita di hadapan Allah bahwa di rumah itu kita zikir sama keluarga, ya, sama istri, sama anak, sama suami, ya, zikir bareng-bareng. Ajar kita, ya. Dan bahkan kalau ulama-ulama dulu jangan sampai rumahmu nggak pernah dipakai zikir, rumahmu nggak pernah dipakai majelis ilmu. Nggak bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, nggak bisa udah seminggu sekali, sebulan sekali adakan di rumah. Undang orang, undang teman-teman, nggak usah besar-besar, nggak usah mewah-mewah, yuk ngaji yuk di rumah saya. Undang ustadznya, ustadz bacain kitab, ya. Nyari ustadz yang ngajarin kita itu ustadz kanan, jangan ustadz kiri. Ngerti ustadz kanan? Ustadz kanan tuh yang bacanya dari kanan, baca Al-Quran kan dari kanan, baca kitab pun dari kanan. Ustadz dari kiri, berarti ustadz terjemahan, namanya terjemahan. Gimana orang yang menerjemahkan? Ya kan, makanya banyak terjemahan yang keliru, yang akhirnya mengelirukan kita. Ya. Yang sampai artinya biar selamat dari siksaannya Allah, keluarga kita selamat dari azabnya Allah, masyarakat kita selamat dari azabnya Allah, negeri kita diselamatkan dari azabnya Allah. Ya. Zikir bisa menyelamatkan dari azabnya Allah Ta'ala. Yang selanjutnya, annahu satune ya zikir iku sababun dari sabab tanzulus sakinah, turunnya ketenangan, turunnya rahmat Allah. Zikir bisa menjadi sebab turun kedamaian, turun ketentraman, enggak rusuh-rusuhan. Ya, ini kayak sekarang orang sensitif dengar berita, padahal baru dengar dia, belum tentu, belum tahu kebenarannya, udah memvonis saja. Nah, ini salah, itu salah, wah, menteri itu salah, menteri ini salah, kita nggak tahu, dengar dari orang doang, dengar kabar. Ingat, kabar itu yahtamilu pantas sidqu wal kibbu, pantas sebenarnya, pantas juga bohongnya. Namanya kabar. Bukan kita langsung lihat realitanya.
Makanya Islam ngajarin at-tabayyun, klarifikasi dulu. Bener nggak nih? Salah nih. Tanya, kamu benar ngomong begini? Kamu benar menyamakan suara adzan sama gongongan anjing? Ya, enggak. Nah, berarti enggak. Berarti kabar itu bohong. Ya. Nah, kabar itu dipolitisasi ya. Ya, kita nggak ngerti lah dunia ke sana. Artinya jangan jadi korban ya, media. Ya, jangan jadi korban. Belajar pinter gitu. Memilih dan memilah. Supaya apa? Turun ketenangan. Kalau dengar kabar nggak baik, subhanallah, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu bukan buat orang mati aja. Itu tahunya tuh zikir istirja buat orang mati aja, padahal enggak. Kabar-kabar yang tidak baik yang kita dengar, gitu kan? Atau a'udzubillah, bisa tuh. Ya, min kulli hal, saya berlindung kepada Allah dari segala macam perilaku orang, ucapan-ucapan yang enggak baik. Nah, gitu. Kalau zikir itu bisa tenteram kita. Orang heboh ini itu kita aman aja, damai aja. Karena zikir bawaannya damai, Pak. Zikir itu bawaannya damai. Bukan berarti lemah, bukan. Zikir itu bawa kekuatan, Pak. Nanti di depan ya. Ya. Bukan berarti lemah. Damai itu bukan berarti lemah. Justru kuat. Maka guru-guru kami ngajarin orang yang terbiasa memvonis dengan orang yang enggak memvonis ya. Ini salah, nih kamu salah. Ada cenderung guru-guru kita diem aja. Ya. Nah, orang yang memvonis dengan yang tidak memvonis lebih mudah mendandani itu, membenahi itu yang tidak memvonis daripada yang memvonis. Orang kapok kok. Kamu salah, kamu murtad kamu. Tapi orang jadi takut deh. Tapi orang yang tidak memvonis bisa terus masuk, dekati. Nah begitu. Itulah dakwah ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita dulu, kita ikuti jalannya sekarang. Ya, dengan apa? Mau itu hasanah. Ya, nahi mungkar mereka ya dengan mau itu hasanah itu. Amar ma'rufnya dengan mau itu hasanah. Nah, guru-guru kita ya dulu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jadi zikir bisa menjadi sebab turunnya ketenangan dan turunnya rahmat Allah. Selanjutnya, anna majalis dzikri majalisul malaikah. Sesungguhnya satuhune majelis zikir iku majalisul malaikah, majelisnya malaikat. Majelis zikir. Mau majelis zikir dan sholawat, majelis sholawat, majelis ta'lim kayak begini pengajian, ini majalisul malaikah. Ini malaikat banyak yang hadir. Majelisnya malaikat. Kenapa? Apa kerjanya malaikat? Kerjanya malaikat itu zikrullah, zikir sama Allah. Itu kerjaan malaikat. Enggak ada yang lain yang keluar dari lisan mereka, dari bahasa mereka selain zikrullah, zikir kepada Allah. Maka majelis zikir adalah majelisnya malaikat. Majelisnya malaikat, tempatnya rahmat Allah, tempatnya berkah Allah, tempatnya ketenangan, tempatnya hidayah, tempatnya taufik. Maka mari sama-sama kita jangan jauh-jauh dari majelis zikir. Ikut kumpul, ngerti nomor sekian, paham nomor sekian, yang penting ikut kumpulnya. Kenapa? Biar rahmat Allah nempel di kita, berkah nempel di kita, taufik nempel di kita, hidayah nempel di kita, maghfirah, ampunan Allah nempel di kita. Nah, demikian kita lanjutkan nanti. Kita lanjut ke kitab selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab.